Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Tadi satu pertanyaan sudah kita jawab, sekarang kita kembali menerima pertanyaan dari ibu-ibu. Silakan, siapa yang bertanya? Ya, sebutkan nama dan poin pertanyaannya apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Arsati, berasal dari Majelis Taklim Riyadhul Jannah, Sawah Lebar Baru, Pak. Saya mau bertanya sedikit, Pak. Silakan. Hikmah apa saja yang dapat kita dalam peristiwa Isra Mi'raj ini? Hikmahnya saya mengerti ini. Mohon pertanyaannya, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah dari perjalanan yang luar biasa ini apa, Pak Ustadz? Ya, itu tema kita. Tema kita, iya. Dan pertanyaannya sesuai dengan tema kita. Jadi insya Allah Bapak, Ibu-Ibu semuanya kita akan jelaskan dulu hikmahnya. Setelah kita mengetahui tadi tentang saking takjubnya peristiwa ini, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata subhana, dan saking takjubnya juga peristiwa ini dijadikan surah dalam Al-Qur'an, surah Al-Isra. Ya. Al-Isra yaitu perjalanan. Kemudian berikutnya saking takjubnya perjalanan ini, setelah dijadikan nama surah, peristiwa ini kan peristiwa Isra ya, jadikan nama surah Al-Isra gitu. Surah Al-Isra. Kemudian saking takjubnya Allah menempatkan peristiwa ini, Isra Mi'raj ini di ayat yang pertama. Kan subhanallazi asra gitu ya. Ayat kedua nggak berbicara tentang Isra wal Mi'raj ibu-ibu ya. Sampai ketiga dan sampai terakhir cuma satu. Nah, coba kalau kita lihat surah Al-Baqarah. Al-Baqarah apa artinya, Bu? Sapi betina. Apakah dia pertama tentang sapi betina? Tidak. Alif lam mim, zalika tabula raiba fih, dan seterusnya, nggak ada berkaitan dengan sapi betina. Tetapi di ayat-ayat setelah puluhan ayat berikutnya baru ada tentang peristiwa sapi betina. Ali Imran gitu juga. Ali Imran, keluarga Imran. Apakah di ayat pertama itu tentang Ali Imran? Tidak. Alif lam mim, wallahu Allahu la ilaha illal qayyum nazzala alaikal, dan seterusnya, itu nggak berkaitan dengan keluarga Imran. Tetapi puluhan ayat berikutnya baru ada tentang Ali Imran. Tetapi Isra wal Mi'raj sudah dijadikan nama surah, kemudian dijadikan awal pertama, ayat pertama itu berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Ini salah satu bentuk hikmahnya apa? Keagungan yang luar biasa ketika Allah memberikan mukjizat kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi itu minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kenapa tidak, Bu? Misalkan subhanallazi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram ila Sidratil Muntaha gitu ya. Bisa saja Allah menyebutkan kalimat itu, tetapi tidak. Allah menyebutkan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu adalah satu tempat. Tempat apa yang sangat mulia? Ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa. Berarti Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ini adalah di antara dua masjid yang sangat dekat hubungannya. Jadi Masjidil Haram milik umat Islam, Masjidil Aqsa milik umat Islam. Dan supaya manusia senantiasa mengingat-ingat, terutama kita orang Islam ini, tentang posisi Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah 3 di antara masjid yang harus kita berangkat ke sana, mengerahkan kemampuan harta kita juga untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Nah, jadi sangat mudah bagi Allah untuk langsung menerbangkan Nabi ke langit. Kemudian hikmah berikutnya, ketika Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu pakai apa? Kendaraannya buraq. Kenapa Allah memakaikan buraq? Kenapa nggak langsung saja? Maksudnya terbang gitu ya? Terbang langsung gitu ya, kayak Superman. Kenapa gitu. harus ada perantara buraq dulu gitu ya? Nah, ini salah satu hikmahnya ibu-ibu semuanya, bahwasanya kita membutuhkan sebab. Segala sesuatu ada sebabnya. Kalau kita ingin kaya, sebabnya apa? Harus
usaha Bekerja, kerja keras. iya. Kalau ingin soleh harus semangat dalam beribadah. Beribadah, Kalau kita ingin pintar harus rajin belajar. belajar. Harus ada sebab baru timbul akibat. Tidak bisa, ya Allah saya ingin kaya tapi di diam rumah aja. di rumah nggak bisa gitu. Oke. Artinya adalah sunatullah ibu-ibu. Iya, Kalau iya. kita ingin menjadi orang yang baik, orang yang soleh, memang harus mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Ya walaupun ujian datang bertubi-tubi, ya kita lawan terus ya. Ketika sholat kita berusaha untuk khusyuk, ketika ibadah puasa kita berupaya supaya apa? Bisa meredam hawa nafsu kita, kemudian kita bisa mengendalikannya, kemudian kita bisa menjadi orang yang baik, orang yang soleh sesuai dengan tuntunan agama kita. Agama Islam. Dan berikutnya sangat banyak sekali ibu-ibu tentang hikmahnya. Artinya begini, ketika Rasulullah SAW diperjalankan itu dengan buruk, sama ketika Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membelah laut. Ya. Apa kata Allah? Wahai Musa, pukul laut itu kan. Padahal tongkatnya kecil itu. Kenapa pukul? Usaha dulu, gitu ya. Usaha dulu. Tapi nggak. Kenapa nggak langsung dibelah aja gitu? Kan, gitu ya. Akhirnya bisa aja bagi Allah kan. Iya, langsung. Allah suruh pukul, gitu ya. Iya. Ternyata terbuka, gitu ya. Nah, kemudian ini sesuatu yang sangat menakjubkan bagi kita. Artinya peristiwa Isra wal Mi'raj ini memberitakan kepada kita segala sesuatu itu terjadi juga karena faktor apa? Sebab ikhtiar kita. Meskipun ikhtiar kita ini menurut kita ya, nggak mungkin, hanya sedikit tongkat kecil, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Begitu. Begitu juga ibu-ibu ketika Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berangkat ke langit ya, sampai di langit ngapain Rasulullah? Bertemu dengan Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika bertemu dengan Allah? Negosiasi. Nah, apa negosiasinya? Salat 50 menjadi 5. Kenapa? Kenapa enggak Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW 5 kali saja? Langsung kan? Iya. Tetapi itulah bentuk ikhtiar dari Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan Allah, kemudian dia turun menemui Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Muhammad enggak akan mampu umatmu. Coba minta kurang lagi. Berangkat lagi ke atas ya, menemui Allah, negosiasi lagi. Akhirnya apa? Akhirnya jadi 5. Padahal Allah Maha tahu itu. Iya, harusnya langsung 5 aja udah gitu. Ini langsung 5 aja ya. Bisa saja, tetapi disitulah bentuk bagaimana Rasulullah itu berusaha dari langit ke langit, kemudian bertemu dengan Allah. Setelah itu turun lagi, negosiasi, minta pendapat para nabi, kemudian berangkat lagi. Nah, itulah ibu-ibu salah satu hikmahnya, hidup ini harus ikhtiar, harus semangat, harus berupaya. Walaupun sebenarnya sudah ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu nanti hartamu cuma sekian gitu. Tetapi kalau upaya kita semaksimal mungkin bisa jadi dapat full gitu. Tapi kalau hanya kita biasa-biasa saja dari 100%, aja. 10%-nya gitu ya. Disinilah ibu-ibu semuanya hikmah Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita, Isra Mi'raj ini identik dengan apa? Dengan ikhtiar. Harus kita mempelajari sebab. Tidak mungkin berakibat tanpa sebab. Kalau kita ingin sukses harus ada usaha. Kalau kita ingin masuk surga juga harus ada usaha. Apa sebabnya? Oh, ternyata sebabnya hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, baca Quran, berbuat baik pada orang. Dengan itulah sebabnya Allah menurunkan rahmat. Dengan rahmat Allah masukkan dia ke dalam surga Allah. Begitu ibu yang dimuliakan oleh Allah. Begini ya, kalau kita ikutin pengajian-pengajian, majelis ilmu, begitu yang hal kita mungkin kalau tidak ditelaah begitu oleh Pak Ustadz Adi Sucipto tadi mungkin, oh iya sudah nerima sholat 5 waktu gitu kan, iya nggak gitu. Ternyata setelah kita telah lagi, oh ini luar biasa justru begitu ya. Mungkin orang-orang yang malas ibadah, malas bekerja, hanya pengen dapat hasil saja. Kalau mendengar ini mungkin jadi terbuka pikirannya begitu ya. Baik, masih ada lagi, kami persilahkan kepada siapa? Ibu. Oh, sebelah sini dulu ya, gantian. Iya, sebelah sini terus. Jadi memang peristiwa ini sebetulnya ya Pak Ustadz ya luar biasa sekali ya kalau sangat kita luar biasa. Tadi kalau sudah ditelaah oleh Pak Ustadz sudah disampaikan bahwa memang segala sesuatunya itu ya harus usaha dulu gitu ya, ada sebab dan juga ada akibat gitu ya. Kalau misalnya memang kita hanya menunggu saja, menunggu pengen masuk surga, menunggu pengen kaya raya begitu ya Pak Ustadz, pengen soleha tapi tidak ada usaha begitu nggak bisa ya. Harus nggak mungkin. Ya baik, silakan.
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani dari pengajian Riyahul Jannah baru. Saya ingin bertanya sedikit aja Pak Ustaz. Boleh, dikit banyak Siapa boleh. yang menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Mi'raj? Ya, subhanallah. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Baik, pertanyaan tadi Bu, siapa yang menemani Rasulullah SAW, Nabi Pada saat- Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj itu ada yang menemani beliau. Siapa? Ra'isul Malaikah, yaitu pemimpin malaikat. Nah, gitu. Pemimpin, banyak malaikat ya. Pemimpinnya satu, yaitu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril yang menemani Rasulullah SAW dari perjalanan dari Mekah ya, Masjidil Haram ke Masjidil Masjidil Aqsa Aqsa. sampai ke langit. Dan malaikat Jibril ada satu yang tidak bisa dia temani, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertemu dengan Allah? Nabi saja, sendiri. tanpa ditemani oleh Jibril. Malaikat Jibril. Nah, kok bisa? Begitulah Bunda semuanya. Sosok Nabi itu sangat luar biasa, sangat agungnya, sampai sekelas Ra'isul Malaikah, pemimpin malaikat, sekelas Jibril itu nggak bisa untuk mendatangi Allah langsung kecuali Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa negosiasi waktu itu dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala murni tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Tetapi setelah itu baru ditemani oleh malaikat Jibril ketika bertemu dengan nabi ini, nabi itu dan seterusnya ya. Juga Nabi Yusuf ketemu Nabi Yusuf, Nabi Adam, Nabi Isa, nabi yang lainnya itu ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian ketika dengan Allah malaikat Jibril tidak kuasa, tak mampu untuk menemani Rasulullah SAW. Kemudian sampai juga Jibril itu menjadi gurunya Nabi. Ketika Nabi diperjalankan sampai ke atas sana, ya, kemudian salah satu bentuk kemuliaan Nabi itu Nabi diberikan mukjizat untuk melihat sorga, Masya Allah. healing di sorga, gitu ya. Masya Allah. Dan healing juga di neraka. Nah, ada yang menarik di sini, Bunda semuanya dan pemirsa Mutiara Kolbu TVRI yang dimuliakan oleh Allah. Kalaulah di antara sekian banyak nabi dan rasul yang 25 orang itu, kecuali Nabi Muhammad ya, mereka itu diinformasikan oleh Allah berkaitan dengan sorga dan neraka. Hanya sekedar informasi. Ya. Tapi apakah Tidak melihat langsung. ya, gitu. apakah nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu melihat sorga dan neraka? Tidak, kecuali Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi yang itu hanya mendengar, oh itu ada sorga, oh ada neraka. Tetapi yang merasakan sorga yang sesungguhnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi Adam dulu ada di sorga ya, tetapi para ahli tafsir berbeda pendapat sorganya yang dimasuk oleh Nabi Adam dengan sorga yang dimasuk oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu diperlihatkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika di sorga ada namanya kuburan di sorga itu, dan harum luar biasa, harum semerbak ya. Kira-kira kuburan siapa Bu? Masyito. Betul Bu, Masyito. Ibu dapat umroh ya. Masya Allah. Amin, amin. Brosurnya maksudnya. Masyito gitu ya. Seorang ibu yang luar biasa keimanannya ya. Nah, kemudian Masyito juga mempertahankan keimanannya meskipun keluarganya dihancurkan dan dibunuh-bunuh semuanya. Tapi Masyito tetap teguh pendirian. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sorga dan aromanya harum. Ya Jibril, kok harum apa nih gitu? Maka Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad ketika beliau healing di sorga. Begitu juga di neraka. Ketika Rasulullah SAW healing di neraka, heran melihat ada kok bisa ya perempuan digantung gitu. Perempuan digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas ya. Kemudian kok seperti itu? Ternyata kata Jibril menuntun Rasulullah SAW, menemui Rasulullah itu, mereka adalah perempuan yang ketika di dunia berpakaian tetapi telanjang. Nah gitu ya, pakaiannya ketat banget ya. Nah gitu, dia menutup aurat atau dia memakai pakaian ya, tetapi pakaiannya dipertontonkan kelekukan tubuhnya dan seterusnya gitu ya. Seksi-seksi kayak gitu ya. Nah, kemudian ada lagi satu lagi, ketika Rasulullah melihat ada seseorang yang memegang benda tumpul yang keras, kemudian benda tumpul ini dipukul kepalanya, gitu ya, sampai pecah gitu ya. Kemudian habis itu berdarah ya, cuman nggak tahu apa rasanya. Iya, pasti. Kalau kita kena ini benjol dikit sakit ya, ini sampai pecah gitu ya, berdarah, pecah, otaknya
buyar gitu ya. Kemudian setelah itu nyatu lagi, dipukul lagi dengan rasa yang luar biasa, dan ternyata ditanya lagi oleh Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril. Jibril, aneh ya, kenapa? Kok bisa seperti itu? Jibril mengatakan, itulah umatmu wahai Muhammad yang kepalanya sulit untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya. Nah, orang-orang yang enggan sholat itu seperti itu nanti ibu-ibu. Nah, sekarang peristiwa-peristiwa yang luar biasa banyak terjadi ketika Nabi healing di sorga dan neraka itu bisa kita ambil hikmahnya. Dan malaikat Jibril menemani Rasulullah sekaligus menjadi guru bagi Rasulullah menjelaskan itu semuanya. Sampai beliau kembali lagi ke bumi dan membawa perintah sholat 5 waktu. Masya Allah. Ya. Subhanallah. Begitu ya Ibu ya untuk penjelasannya. Nanti ini kita jeda lagi nih Pak Ustadz. Setelah ini baru kita akan terima untuk sesi tanya jawab lagi. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara.